Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menyampaikan penjelasan mengenai perhitungan perjodohan atau petung jodoh artis kita saudari Dinda Hau dan Ray Bayang, yang kebetulan hari ini tanggal 10 Juli hari Jumat Pahing hari ini telah melangsungkan pernikahannya ya. Sama-sama kita doakan semoga pernikahan mereka, pernikahannya langgeng ya, menjadi pernikahan yang penuh keberkahan, pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini Mbah hanya sekedar ingin menyampaikan sebuah wedaran petung jodoh berdasarkan weton lahir ya. Dan yang akan Mbah bahas kali ini adalah weton Dinda Hau dan Ray Bayang yang kebetulan hari ini tadi melangsungkan pernikahannya ya. Nah, tadi sudah Mbah cek, sudah Mbah telusuri bahwa Dinda Hau ini lahir pada tanggal 14 November tahun 1996, dan kalau kita telusuri ya ternyata weton lahirnya adalah hari Kamis Pon ya. Berarti neptu wetonnya berjumlah 15. Sedangkan yang Ray Bayang ini terlahir pada tanggal 15 November juga tahun 1998, yang kalau kita telusuri ya bisa kita ketahui bahwa weton lahirnya adalah hari Minggu Wage. Nah, Minggu Wage ini neptunya berjumlah 9. Itu artinya jika Kamis Pon ini berjodoh dengan Minggu Wage, itu artinya 15 ketemu 9, berarti neptu weton jodohnya ketemu 24. Nah, baik, sebelum Mbak lanjutkan, di sini perlu Mbak sampaikan ya, perlu Mbak jelaskan bahwa pembahasan mengenai petung jodoh dalam video ini ya tidak dimaksudkan untuk mengusik atau mengganggu ketentraman rumah tangga mereka ya. Mbah hanya menyampaikan wedaran petung jodoh weton Kamis Pon ketemu Minggu Wage, yang kebetulan ya diketahui sebagai neptu weton jodoh Dinda Hau dan Ray Bayang ini. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan ya, ini murni Mbah hanya akan menyampaikan petung jodoh weton ketemu weton, dan hasilnya ini nanti seperti apa ini nanti teman-teman tidak perlu diambil hati gitu ya, karena ini hanyalah penafsiran berkaitan dengan ilmu titen kejawen. Tentu realitasnya ini nanti ya banyak berpulang pada masing-masing pribadi yang menjalaninya tentu saja ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini hasil perhitungan hari umumnya. Ini berarti Kamis ketemu Minggu kan gitu ya. Weton Dinda Hau ini kan Kamis Pon, yang Ray Bayang ini kan Minggu Wage. Berarti Kamis ketemu Minggu ini bermakna sering bertengkar. Ini artinya apa? Perjodohan ini ada kemungkinan keharmonisannya ini kurang bagus karena diperkirakan sering terlibat cekcok atau pertengkaran. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati. Nah, tipe pati ini bermakna dimungkinkan
perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, ya. Atau jika itu tidak terjadi, ya, terkadang pati ini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel. Nah, tipe punggel ini bermakna ada kemungkinan, ya, perjodohan ini juga tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini juga tipe pati, ya, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi. Artinya dimungkinkan perjodohan ini memang tidak bisa langgeng. Dimungkinkan, ya, karena salah satu ini diperkirakan akan ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga, ya, bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaane atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro. Nah, ini tipe loro ini bermakna perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit, ya, bisa menimpa sang istri, bisa menimpa sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini, ya, terkadang yang menyangkut aspek psikisnya, kejiwaannya, ya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai. Atau bisa juga yang menyangkut aspek sandang pangani, pekerjaan, tegese loro, soro utawa abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo. Nah, Satria Wibowo ini bermakna bagus, artinya insya Allah rumah tangga perjodohan ini kehidupannya insya Allah penuh kemuliaan, ya, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe lumbung kemuning. Nah, ini dianggap tidak baik karena setelah menikah, ya, justru diperkirakan mereka ini akan mengalami kemunduran, kemerosotan, ya, kemerosotan, kemunduran taraf hidupnya, taraf ekonominya, ya, sumber sandang pangani dan lain sebagainya. Yang ini semua lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya. Artinya jika yang bersangkutan ini tidak bisa memperbaikinya, tentu kedepannya bisa semakin memburuk kondisinya, ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe pesti, ya. Tipe pesti ini juga dianggap bagus karena insya Allah rumah tangga mereka berdua ini adem ayem, ya, bisa rukun, ya, ayem tentrem, insya Allah tidak banyak menghadapi liku-liku dalam rumah tangganya, gonjang-ganjing dalam rumah tangganya, tidak banyak menghadapi permasalahan, ya, selama berumah tangga. Insya Allah rumah tangga mereka bisa rukun. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 6,9. 6,9 ini bermakna sengsara penghidupannya. Nah, ini kalau berdasarkan hasil perhitungan dibagi 9 ini dianggap tidak baik, ya, sengsara penghidupannya ini berarti ada kecenderungan aspek ekonominya, taraf hidupnya ini dianggap kurang baik. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini hanya ada 2 lampu hijau. Ini sangat minim sekali, hanya ada 2 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah, kedua lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satria Wibowo dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pesti tadi, ya.
Sedangkan keempat lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Kamis ketemu Minggu bermakna sering bertengkar, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung kemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 6,9 bermakna sengsara penghidupannya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sangat minim ya, hanya sebesar 44% sukses. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 56% gagal. Artinya potensi kegagalan rumah tangganya ini jauh lebih tinggi dibandingkan potensi keberhasilannya. Wallahu a'lam ya. Nah, kesimpulannya ya, perjodohan ini ya, petung jodoh ini termasuk yang sangat tidak direkomendasikan sebetulnya ya. Sebetulnya kalau mau jujur berdasarkan perpaduan wetonnya ini termasuk petung jodoh yang tidak dianjurkan, tidak disarankan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi. Tidak hanya tinggi tetapi ini termasuk yang sangat tinggi karena potensi kegagalannya ini melebihi 50% gitu ya. Jadi ini termasuk petung jodoh yang sangat mengkhawatirkan juga, tetapi ya itu semua ya tetap kembali pada masing-masing pribadi yang menjalaninya ya, wallahu a'lam. Dan satu lagi yang perlu Mbak tambahkan di sini adalah ya, pernikahan mereka ini dilangsungkan di bulan Selo ya. Dan bulan Selo ini kalau menurut tradisi Jawa ini termasuk bulan yang sangat tidak dianjurkan. Artinya bulan termasuk salah satu bulan yang paling dihindari oleh orang-orang Jawa ya, untuk dipakai hajat nikah. Jadi sangat jarang, bahkan hampir tidak kita jumpai ya kalau di kampung-kampung ini ya ada orang Jawa yang berani melangsungkan hajat nikah atau pernikahannya ini di bulan Selo. Dan ini kalau kita lihat tadi Jumat Pahing ya, hari ini kan Jumat Pahing berarti Neptunnya 15. Kalau digabungkan ya dengan Neptune weton jodohnya ketemu 24 ditambah 15 ini berarti diakumulasi sama dengan 39. Kalau kita bagi 5 sisanya 4, dan kalau sisa 4 ini juga bermakna tidak baik, bermakna loro abot ya, berat rumah tangganya ke depannya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini, dan Mbak sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Ini tidak bermaksud mengusik ketentraman mereka. Ini Mbak hanya menyampaikan pitung jodoh yang berdasarkan dengan perpaduan wetonnya saja gitu ya. Jadi teman-teman tolong dipahami itu. Baik, kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.